Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan Allah, dicintai Allah, dan insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam penuh berkah Sayyidul Ayyam, malam Jumat, dalam suasana maulid kelahiran Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lebih lanjut, mari pada malam ini Bapak Ibu, terbuka langit lebar-lebar untuk naik menyampaikan doa. Perbanyaklah doa pada malam Jumat, perbanyaklah tafakkur, tadzakur pada malam Jumat, sebab malam ini dan besok insyaallah ada doa atau ada waktu tertentu yang Allah bukakan pintu langit. Apapun yang kita minta pada waktu itu insyaallah akan Allah mengijabahnya. Karena itu lembutkanlah hati kita pada setiap malam dan hari Jumat, sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menengok hambanya dengan senyum, terutama kepada hambanya yang sedang membasahi dirinya dengan kerinduan terhadapnya. Topik kita hari ini melanjutkan pembahasan yang lalu, The Art of Happiness, seni meraih kebahagiaan. Saya ingatkan kembali apa yang dimaksud kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli, sama dengan ketenangan. Ketenangan itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Kenyamanan bisa kita sewa hotel berbintang. Kelezatan bisa kita beli di restoran mahal, ya kan? Tapi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu tercurah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan, ketenangan tidak mesti harus bayar mahal Bapak Ibu. Kita bisa mendaur ulang sisa-sisa kehidupan yang kita alami saat ini menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan penderitaan pun bisa kita rekayasa menjadi sebagai sebuah kebahagiaan. Bahagia di atas penderitaan, bahagia di atas kesulitan, bahagia di atas kekecewaan, bahagia di atas serba tidak cukupan. Itu bisa kita rekayasa menjadi sebuah kebahagiaan. Tentu caranya dan syaratnya seperti apa, nanti kita lihat. Inilah yang disebutkan kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan, bukan cuma kecukupan, kemewahan yang membuat kita bisa berbahagia, tapi dengan segala kesederhanaan kita pun juga insya Allah
bisa kita wujudkan kebahagiaan itu sendiri. Dengan kata lain, merasakan kebahagiaan dan kedamaian tidak mesti harus mengeluarkan biaya yang banyak. Padahal puncak pencarian hidup ini adalah meraih kebahagiaan kan. Untuk apa mendapatkan harta sedemikian banyak, uang sedemikian jumlahnya, tapi kalau kita nggak bahagia, percuma semuanya. Disinilah fungsinya dan pentingnya agama. Kontemplasi kita pada malam Jumat ini, kita mohon kepada Allah agar diberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, meskipun kita dalam keadaan sangat sederhana. Ini jaminannya Bapak Ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, way out. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi kalau kita bertakwa Bapak Ibu, insya Allah sesulit apapun urusan itu terurai dengan sendirinya. Tapi apa yang dimaksud takwa? Sekali lagi saya ingin mengingatkan, takwa itu bukan berarti takut. Untuk definisi takwa di Masjid Sunda Kelapa ini, kita sudah mencoba untuk mendefinisikannya secara khusus. Bertakwa kepada Allah artinya cinta yang sangat tulus terhadapnya. Takwa bukan takut. Allah tidak ingin ditakuti. Allah bukan sosok yang maha mengerikan, bukan sosok yang maha mencekam, bukan sosok yang maha pemurka, bukan sosok yang maha penyiksa, bukan sosok yang maha pendendam. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Asumsi seperti ini yang harus kita pegang. Inilah indahnya belajar tasawuf. Tuhannya orang tasawuf sepertinya nggak pernah marah, selalu tersenyum dalam keadaan apapun hambanya. Tapi kalau kita belajar fikih melulu, sepertinya kita membayangkan Tuhan itu maha pemurka, penyiksa. Awas loh. Kita ingin selalu membayangkan dalam batin kita Tuhan itu selalu tersenyum. Wahai hambaku, aku menciptakan kalian dengan cinta. Kenapa harus bersedih hati? 2-3 kali ayatnya mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatku. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Siapa yang menghampiriku aku 1 jengkal, aku akan dekatinya 1 siku, dan siapa yang 1 siku, aku akan mendekatinya 1 depah. Berarti Allah lebih mencintai kita daripada kita mencintai dirinya. Di dalam Al-Quran disebutkan yuhibbunahum wa yuhibbunahu, tidak dibalik wa yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Artinya apa?
Allah lebih dahulu mencintai kita, baru kita mencintai dirinya. Nah, innallaha kana fi auni abdi, sesungguhnya Allah selalu memihak kepada apa yang diyakini di dalam hatinya. Kalau kita semua di sini berasumsi bahwa Allah itu menonjol sebagai Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Pencinta, maka Allah akan tampil seperti itu. Tapi kalau dalam benak kita membayangkan Allah itu Maha Penghukum, Maha Penyiksa, Maha Pendendam, maka Allah pun juga benar-benar akan tampil seperti itu. Jadi kiat untuk meraih senyumnya Allah, datanglah dengan cinta. Serahkan dirinya sepenuhnya, seperti apapun kelemahan kita, datanglah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang selalu datang kepadanya dan selalu berusaha untuk mensucikan dirinya. Tergelincir hari ini berdosa, datang lagi, ya Allah, maafkan hambamu, sudah bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, tapi tergelincir lagi, aku datang lagi, dan aku datang lagi, datang terus kepadamu. Allah Maha tahu menilai hambanya. Ini hambaku datang dengan penuh keluguannya, seolah-olah Allah membelai-belai kita. Wahai hambaku, memang kamu bukan malaikat, memang kamu itu apa dah, seperti itu adanya, tapi saya mencintai engkau karena engkau dengan lugu selalu kembali dan kembali terus setiap kali melakukan kesalahan dan tulus memohon ampun. Tidak ada maksud untuk mempermain-mainkan Allah dengan mengulangi perbuatan dosa itu. Betul-betul kita kalah dari iblis kok. Ya Allah, hambamu datang lagi, mungkin besok akan datang lagi. Enggak apa-apa, barang siapa yang datang kepadaku, wa yaghfirud dzunuba jami'a, kami akan mengampuni dosanya semuanya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Benar janji Allah ini. Mari kita introspeksi Bapak Ibu. Apakah rezeki yang kita peroleh setiap hari, setiap malam adalah hasil doa atau kemurahan Allah? Terlalu banyak pemberian Allah kepada diri kita yang tidak pernah kita minta, tapi kok datang. Kita nggak pernah bayangkan mau seperti apa. Pernah nggak Bapak Ibu bermimpi ketika masih di kampung mau tinggal di Jakarta? Mimpi mendengarkan nama Jakarta saja bisa merinding. Orang pelosok desa kok nyebut Jakarta. Tahu nggak Jakarta itu ibu kota loh. Sekarang duduk dengan tenang di atas Masjid Sunda Kelapa di pusatnya Jakarta, namanya Menteng. Pernah nggak berdoa, ya Allah aku ingin hidup di Menteng? Enggak. Jadi lebih banyak anugerah Tuhan yang datang kepada kita ketimbang doa yang kita minta kepadanya. Itu artinya apa? Allah lebih mencintai kita daripada kita mencintainya. Nah, ini dia.
Subhanallah. Hanya kita saja yang tidak mau eling, hanya kita saja nggak mau kontemplasi. Kalau sejenak kita mau tafakkur aja, jangan pakai logika melulu untuk urusan dunianya, pakai juga kontemplasi untuk ingat Allah sesekali. Ya Allah, saya nggak pernah bayangkan akan punya rumah di Jakarta. Saya nggak pernah bayangkan akan punya pekerjaan seperti sekarang. Saya nggak pernah bayangkan ketemu jodoh seperti itu. Saya nggak pernah bayangkan, alhamdulillah, punya anak seperti itu. Nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita minta, tapi kok selalu Allah menghadirkan di tengah-tengah kita. Ini artinya Allah memang betul-betul membuktikan dirinya Maha Pencinta. Jadi kita tidak perlu ragu sedikit pun, Bapak Ibu. Kebahagiaan terasa tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, kan? Tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Orang yang hanya bahagia pada saat menggapai apa yang dia peroleh, itu tandanya orang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur bukan saja merasakan kebahagiaan ketika ia meraih apa yang sudah lama dicita-citakan, akan tetapi juga bahagia ya ketika ia menginginkan apa yang dia peroleh. Ya. Yang pertama, kebahagiaan terasa pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu wajar. Tetapi ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan, itu juga kebahagiaan tersendiri. Contohnya Bapak Ibu, sudah lama kita pingin punya mobil. Ya Allah, Jakarta musim hujan, masuk angin, selalu naik motor, motornya buntut lagi. Kapan ya aku punya mobil? Subhanallah, dapat pekerjaan, dapat rezeki, akhirnya beli mobil. Begitu punya mobil, dia serahkan istri, anak-anaknya, ayo kita pergi ke Sunda Kelapa menggunakan mobil ini satu keluarga. Subhanallah, dulu kita nggak pernah bareng-bareng pergi ke Sunda Kelapa karena muatnya motor itu cuma satu orang. Nah sekarang bisa satu keluarga ikut pembantu. Nikmat sekali, bahagia sekali. Nah, kebahagiaan tidak hanya berhenti di situ. Kebahagiaan juga akan terus lanjut manakala kita menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Alhamdulillah, ayo kita pakai lagi mobil ini. Bahagia. Ujung-ujungnya kita lap mobil itu. Sambil ngelap mobil itu, terima kasih ya, Engkau telah mengantarkan kami ke masjid, Engkau telah mengantar kami ke tempat rekreasi. Berterima kasih kepada Allah dengan cara merawat mobilnya. Bahagia sekali. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya mendapatkan apa yang kita mohon kepadanya, tapi kebahagiaan juga tercipta manakala kita menginginkan apa yang sudah ada pada diri kita. Kalau tidak menginginkan lagi apa yang sudah ada pada diri kita, menginginkan yang lain, itu tidak bahagia namanya. Jadi kebahagiaan itu tidak terhenti pada saat kita meraih, tapi juga merawat. Sudah punya istri, ya, sudah lama dikejar-kejar, akhirnya dapat kawin juga. Begitu sudah dapat, bahagianya terhenti, masih pingin yang lain lagi. Nah itu sesungguhnya bukan kebahagiaan. Kalaupun itu kebahagiaan, itu namanya rahmat rahmaniyah. Rahmat rahimiyah manakala ia bahagia pada saat mendapatkan dan bahagia pada saat ia menemukan. Kita dengarkan suara azan dulu Bapak.
Salah satu nikmat yang paling indah yang Allah karuniakan kepada seseorang, manakala ia mampu mencintai, mendapatkan kebahagiaan apa yang sudah ia raih. Itulah yang disebutkan rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Kalau orang bahagia pada saat mendapatkan apa yang dia inginkan, berarti orang itu mendapatkan rahmat rahmaniyah. Kalau orang itu juga bahagia dan tetap bahagia terhadap apa yang telah ia raih, maka itulah yang disebut orang itu mendapatkan rahmat rahimiyah. Rahmat rahimiyah itu bahagia pada saat menemukan apa yang sudah lama ia impikan, tapi tidak kalah bahagianya pada saat menginginkan apa yang sudah ia miliki. Jika kita hanya bahagia pada saat meraih apa yang kita inginkan, dan setelah kita peroleh apa yang kita inginkan itu tidak lagi membahagiakan kita selanjutnya, maka percayalah itu adalah rahmat rahmaniyah, bukan rahmat rahimiyah. Kita diajarkan untuk belajar mencintai satu objek secara langgeng. Jarang tuh orang bisa melanggengkan cintanya pada suatu objek. Memang manusiawi kalau orang itu pindah-pindah pilihan, tetapi siapa yang mampu melanggengkan objek cintanya, atau siapa yang mampu mempertahankan cintanya pada satu objek, maka orang itu sudah mendapatkan rahmat rahimiyah dalam hatinya. Sudah punya istri, tidak pernah bergeming kepada istrinya orang lain, kepada perempuan lain. Berpikir untuk membelokkan perhatiannya sedikit pun enggak. Aku sudah merasa bahagia, kurang apa istri saya? Sehidup semati. Pertama hidup di bawah kolong rumahnya orang dikontrak. Awalnya adalah kontraktor, lama kelamaan beli rumah mungil, lama kelamaan menjadi besar, lama kelamaan membangun usaha, lama kelamaan beranak pinak, lama kelamaan membahagiakan orang lain. Mau cari apa lagi? Ya. Jadi kalau orang bahagia dan menginginkan apa yang telah ia peroleh, itu artinya qanaah sudah bersarang dalam batinnya, sudah merasa puas apa yang telah ada, sehingga keinginannya menjadi sedikit. Tapi orang yang tidak puas terhadap apa yang dia peroleh, meskipun pada awalnya dia sangat merindukan itu, tapi begitu dia peroleh, beransur-ansur hilang kebahagiaannya dengan objek itu, maka orang itu dicabut berkah. Tanda-tanda orang yang dicabut berkah dari dirinya, mulai bosan terhadap suatu objek yang sudah lama dia impikan dia peroleh, tapi setelah dia peroleh kok habis manis sepah dibuang. Orang ini tidak qanaah, orang ini kurang syukur. Orang yang bersyukur bahagia ketika mendapatkan, bahagia ketika ingin menemukan lagi apa yang dia dapatkan. Ya, aku sudah punya mobil ini, begitu lihat mobil tetangganya lebih bagus, keluaran terakhir, nggak bagus. Belajarlah untuk melanggengkan cintanya pada satu objek.
jangan pindah-pindah, jangan ganti-ganti sajadah. Kalau sajadah itu sudah bersahabat, engkaulah yang mengurai air mataku ketika aku merindukan Allah dan merindukan Rasulnya. Ketika pada malam-malam itu aku menumpahkan air mata, kesedihan, penderitaanku, engkau jadi saksi, wahai sajadah. Sajadah yang pernah ditumpahi air mata mahal, Bapak Ibu. Kita itu kan gampang, ada sajadah pemberian orang, ganti lagi. Ada sajadah baru, ganti lagi. Ada tasbih baru, ganti lagi. Ada tasbih, oh ini saya suka ini. Belajarlah mencintai objek tertentu. Jangan suka ganti-ganti objek, sebab itu membawa nanti kepada kepribadian kita sendiri. Makanya itu Nabi tidak banyak bajunya, nggak banyak kendaraannya. Mau unta yang seperti apapun juga, kendaraan mewahnya orang pada waktu itu kan unta kan. Nabi nggak pernah ganti-ganti unta. Nanti sudah tua banget unta itu, baru digantikan oleh sahabat, ya Rasulullah, untanya itu sudah pincang-pincang, udah kurusan lah. Tantangan masih jauh. Kita akan gantikan untanya Nabi dengan unta yang seger. Nabi tertunduk, iya, sambil melihat untanya. Untanya nangis. Wahai sahabatku, lihat unta itu, mengalir air matanya, mau diganti. Masih ingin aku duduki keliling mendakwah, tapi dia tahu diri kalau itu sudah akan digantikan oleh unta yang masih muda, remaja. Ketika mimbarnya Nabi mau diganti dan sudah diganti, nangis mimbar itu di sudut. Kenapa? Ada suara isak tangis. Bekas mimbar itu masih ingin aku duduki untuk menyampaikan dakwah, tapi sudah harus dibongkar, digantikan mimbar kayu yang lebih baik. Nabi itu tidak suka ganti-ganti gelas, tidak suka ganti-ganti sisir, tidak suka ganti-ganti perabotan cermin. Semua perabotan Nabi dikasih nama. Gelas ada namanya tuh dalam hadis itu kan, sisirnya ada. Nah kita begitu ke toko, ini bagus lagi, buang yang ini, Bu. Enggak, akhirnya kita enggak punya sahabat permanen. Bersahabatlah sesuatu secara permanen. Itu latihan untuk istiqamah. Kalau setiap hari kita ganti sajadah, setiap hari kita ganti cangkir, setiap hari kita mau ganti jam tangan, setiap hari kita pakai jadwal mobil ini lagi, nanti saya akan pakai. Benda yang suka diganti-ganti itu kurang berkah, Bapak. Mohon maaf, Bu, bukankah Ibu juga sering merasakan gini, mukena ini bagus, sampai suaminya, kok itu melulu mukenanya, sepertinya nggak ada mukena yang lain zaman bahla. Enggak, aku suka ini adem. Bukan adem, itu mencintai Ibu. Jangan terbiasa mengganti benda-benda spiritualnya. Benda-benda spiritual itu seperti Quran, ya. Kalau sudah punya Quran, oh ini Quran saya, walaupun ada Quran lebih bagus, tetap Ibu enggak. Saya bersahabat dengan mushaf itu, saya tahu kok itu artinya mushaf itu juga sudah mencintai Ibu. Tidak ada benda mati dalam kamus Islam, Bapak Ibu.
Kalau kita mencintai gelas ini pun juga mencintai kita. Tas, ya. Saya kenal ada guru saya, kiai saya, tasnya itu zaman Bahla, dikasih tas, setiap kali seminar bawa tas, bahkan dibelikan tas pemberian macam-macam, tetap aja dia pakai tas kulitnya yang Bahla itu, yang sudah tua. Kenapa nggak pernah ganti-ganti tas? Ini sahabatku, permanen cintanya terhadap objek. Memang ketinggalan zaman, tetapi ini sahabatku. Ya. Kita tuh penyakitnya setiap kali lihat produk baru ganti. Akhirnya handphone 4 kali ganti setahun. Padahal handphone lama nggak pernah mengecewakan kan, hanya kalah bentuk aja. Bukankah kita sering sedih kehilangan benda kesayangan? Murah kok, kenapa sedih banget? Enggak, lain itu bendanya, memang aku sudah jatuh cinta. Sering kan seperti itu. Kenapa sangat bersedih dengan kehilangan jam tangannya? Itu kan murahan, walaupun murah tapi aku jatuh cinta terhadapnya. Segala sesuatu yang menancap cinta kita secara permanen terhadap objek itu objek sudah saling merindukan. Kenapa kalau kita ditinggalkan anak, ditinggalkan suami atau istri, nangis? Tertancap kerinduan kecintaan kita terhadapnya. Kalau kita mencintai masjid, contohnya kalau kita ke Sunda Kelapa, di masjid dekat rumah mewah, tapi rasanya kok nggak terasa ya kalau kita di Sunda Kelapa, di mana hati itu tertancap, penuhi, sebab itu bukan keinginan kita. Objek yang kita rindukan itu pun merindukan diri kita sendiri. Ya. Orang yang memahami hakikat gak suka mengganti objek. Sudah punya rumah bagus, tapi ada rumah lagi. Oh, ada rumah jabatan, kapan lagi kita mencicipi rumah ini? Mumpung kita menjabat. Pindah ke situ itu, tingkat kekhusyuannya itu nggak sama. Ya. Kalau rumah tuanya itu kan sudah ada tempatnya di situ kan. Di sudut-sudut kamar di situ ada zawiyah. Zawiyah itu tempat kecil untuk masang sajadah sholat di situ. Itu namanya zawiyah. Begitu masuk di zawiyah, tenang hati ini. Ya. Di samping kamar itu kadang-kadang antara lemari dengan tempat tidur pas cocok ukuran sajadah di situ. Begitu dia duduk di situ, lupa dunianya tuh. Itu namanya zawiyah. Nah, kalau pindah ke rumah jabatan atau dia nginap di hotel, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, dia tinggal di hotel. Padahal rumahnya ada di Jakarta. Mumpung katanya dibayarkan ini oleh panitia ini, kapan lagi kita tidur di hotel bintang 5? Coba deh. Orang yang memahami hakikat, ngapain pakai hotel bintang 5? Di rumah ada. Tidur di selah-selah anak-anak kita sendiri itu lebih berkah. Salat tahajud di samping ranjang kamar sempit kita itu lebih syahdu ketimbang salat tahajud di hotel yang hari-hari lain dipakai berzina. Enggak ada malaikatnya, enggak ada berkahnya. Lebih syahdu mana kita salat di zawiyah kita di rumah atau gelar sajadah di hotel? Aurahnya beda Bapak Ibu.
Jam 2 malam pulanglah ke rumah. Salat di tempat langganan kita itu akan lebih syahdu. Kecuali kalau terpaksa ya. Karena kita harus pagi-pagi lagi datang, lain persoalan. Tapi selama kita masih memungkinkan untuk pulang, pulanglah. Daripada memeluk bantal guling sendirian di situ, ada anak kita butuh pelukan, mungkin suami atau istri, berkah lain. Ada rumahnya tapi kok suka nginap di rumahnya orang lain. Insya Allah kita lihat Nabi itu nggak pernah atau nggak suka ganti-ganti rumah. Padahal kurang apa kekayaan Nabi? Ada ghanimah itu bagian khusus untuk Nabi. Ada fai' ada bagian khusus untuk Nabi. Sedekah infak jariahnya dari umat berbagai dunia itu diberikan kepada Nabi. Nabi bisa beli rumah mewah, tapi belakangnya masih kelihatan bekas-bekas tikarnya. Berarti nggak pakai kasur empuk kan? Kenapa seperti itu? Nabi lebih bersahabat. Mulailah kita bersahabat dengan apa yang Allah berikan pertama kali. Peci. Kenapa kok itu ada pecinya baru Pak? Itu kenapa itu terus dipakai? Ini lain. Ya. Laptop. Itu ada laptopnya kok lain lagi. Setiap hari laptopnya lain. Enggak. Bersahabatlah secara permanen apa yang lama kita inginkan, dan satu kebahagiaan tersendiri manakala kita menginginkan apa yang kita sudah peroleh. Ya. Bahagia pada saat meraih apa yang belum kita peroleh, sama bahagianya kalau kita menginginkan apa yang kita sudah peroleh. Dulu kita memimpikan kawin dengan si dia. Setelah kita kawin, kita lagi memimpikan aku akan bahagia bersama si dia. Aku akan permanen dengan si dia. Enggak pernah ganti-ganti. Itulah kebahagiaan sejati. Nah, kapan kita sudah mulai luntur kebahagiaannya, luntur cintanya terhadap objek yang meskipun sudah lama kita impikan, itu artinya kita itu tidak istiqamah. Nah, di sini kita disebutkan kita semua berharap orang-orang merayakan kelahiran dan menangisi kematian kita. Kita semua berharap orang-orang merayakan kelahiran. Apa yang paling membahagiakan orang Bapak Ibu? Ketika ia dijemput dari rahim ibu dengan penuh tawa. Hore, alhamdulillah, nggak ada cacatnya. Dapat laki-laki atau perempuan putih. Ya, meskipun anak itu nangis. Satu kebahagiaan dan satu tanda-tanda orang baik ialah ia lahir dalam keadaan menangis di tengah-tengah orang yang sedang ketawa, dan nanti dia akan ketawa di tengah orang-orang yang sedang menangis. Itulah orang baik. Tidak semua orang bisa seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, anak zina, anak yang tidak diinginkan, bahkan diusahakan untuk digugurkan, tapi nggak mau gugur-gugur itu, akhirnya dia lahir, itu kelahirannya tidak membawa orang itu ketawa, sedih, gimana nanti ya, bagaimana nanti ini. Kasihan, anak itu lahir dalam keadaan semua orang sedih di sekitarnya, dia juga nangis. Bersyukurlah Bapak Ibu, ketika kelahiran kita itu dulu kita lahir menangis dan semua orang di sekitar kita ketawa. Giliran akhir hayat kita, kita yang melihat tempat kita di surga, karena kalau orang zakaratul maut itu sudah melihat monitornya. Ya, Jibril datang membawa dua sayapnya.
Dia mempertunjukkan kepada kita kalau orang itu orang saleh, monitor yang nyala di sayap kanan Jibril itu surga. Kalau orang jahat, yang nyala monitor sayap kirinya isinya neraka, pemandangannya di situ itu. Nah, ketika diperlihatkan oleh sayap kanan Jibril, oh ini rumah masa depanmu nanti surga bahagia, pasti tersenyum. Ketika ia tersenyum zakaratul maut, semua orang di sekitarnya itu nangis ya. Diantar sebanyak-banyaknya, disalati oleh sebanyak-banyaknya orang. Takziahnya pun penuh sampai malam ke-3, 7, 40, 100 hari. Kenapa? Sudah lama kepergiannya tapi masih terus ditangisi kepergian itu. Itu tandanya orang baik. Orang baik ialah lahir dalam keadaan menangis, disambut dalam keadaan ketawa semua orang di sekitarnya. Meninggal dalam keadaan tersenyum ketika semua orang menangis kepergiannya. Ada juga orang ketika dia meninggal, orang doa selamatan, alhamdulillah provokatornya meninggal, aman kita di sini, sudah nggak ada lagi yang gangguin, recokin kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kita semua berharap, berangan-angan orang-orang merayakan kelahiran kita dan menangisi kematian kita. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual kita. Ini penting. Saya ulangi dan sekaligus saya jelaskan. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang sangat dalam dan abadi, mendalam dan abadi, dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual kita. Bagaimana memanfaatkan kecerdasan spiritual kita? Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan. Saya ulangi, orang yang memiliki kecerdasan spiritual tidak pernah kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Dia selalu pintar mencari hikmah di balik apapun yang ada pada dirinya. Contohnya, dia sakit. Kalau orang spiritualnya cerdas, alhamdulillah, sekian lama memang saya nggak pernah ingat Engkau ya Allah. Engkau mengingatkan aku supaya ingat dirimu. Sekian lama memang selama ini saya banyak berdosa. Inilah caranya Engkau menghapuskan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Sekian lama ini saya tidak pernah merasakan sakit. Ternyata penyakit ini Engkau kirimkan kepadaku ya Allah, untuk mengingatkan bahwa sehat itu mahal. Bukankah mahalnya sehat itu terasa manakala kita diserang penyakit? Tanpa pernah merasakan sakit, orang itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya kesehatan. Jadi kalau tiba-tiba kita sakit, itu artinya Allah ingin melengkapi, menyempurnakan kebahagiaan kita. Coba bandingkan mana yang lebih enak, sakit atau sehat. Kalau sehat melulu, bagaimana bisa merasakan kita itu sehat kalau nggak pernah sakit? Bukankah sehat itu menjadi sangat nikmat manakala kita pernah merasakan sakit? Dulu enak makan apapun, hantam semua itu. Sekarang dokter ngelarang. Ya. Nikmatnya masa muda itu terasa kalau kita sudah tua. Dulu waktu muda, jam berapa malam pun juga keluar tuh naik motor. Sekarang setengah malam keluar batuk-batuk pulang. Ya. Jadi jika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, cepat kecerdasan spiritual itu menyulapnya menjadi sesuatu yang baik. Contohnya fitnah. Kok baca WA, keji banget internet ini, fitnahan apalagi ini. Seorang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia akan menyulap kesengsaraan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Ya.
Ini surat cinta Tuhan. Ya, amalku tidak cukup untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya ada orang yang memfitnah aku yang tidak-tidak. Maka seluruh amal kebajikan yang memfitnah aku nanti itu aku akan sedot. Maka cukuplah kebajikan itu untuk memasukkan aku ke dalam surga. Selalu bawa positif musibah yang ada pada dirinya sendiri. Tidak diangkat menjadi pejabat, malah adik kelasnya diangkat menjadi pejabat. Alhamdulillah, aku tidak perlu bersedih. Pasti ada hikmahnya. Tuhan melindungi aku. Cuma sekarang kita belum tahu apa yang terjadi. Ya Allah, saya menikmati sedikit tapi berkah. Untuk apa tinggi jabatan, banyak uang kalau enggak berkah. Cerdas spiritualnya, mampu menyusun kebahagiaan di atas puing-puing penderitaan. Itulah orang cerdas secara spiritual. Orang yang tidak cerdas spiritualnya, diuji sedikit saja penderitaan, wah udah sakit gigi, tapi semua orang keluarganya sakit gigi juga. Tapi kalau orang yang cerdas spiritualnya, dia tidak ingin berbagi energi negatif, hanya sukanya berbagi energi positif. Kalau dia dapat kesulitan, dia pendam, ya. Tapi kalau dia dapat kebahagiaan, dia berbagi. Orang yang suka berbagi kebahagiaan kepada orang lain dan tidak mau berbagi dengan energi negatif kepada siapapun, maka orang itulah yang disebut sebetulnya adalah orang alim, orang saleh. Jangan dibalik. Begitu dapat kebahagiaan diam-diam, tapi begitu dapat kesulitan berbagi. Seorang kekasih Allah, seorang yang cerdas spiritualnya, seorang yang alim, dia tidak pernah kelihatan berbagi negatif, tidak pernah berbagi energi negatif kepada siapapun. Yang muncul selalu berbagi energi positif. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Itulah orang-orang yang takwa sejati. Yunfiquna fis sarra, rela berbagi dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan longgar. Wal qadiminal ghaid, dan mengendalikan dirinya kuat sekali. Wal afina 'anil nas, gampang memaafkan orang. Ada orang nonton TV, pembicaranya itu menjengkelkan, maki-maki TV-nya. Ngomong, jangan tegur TV-nya, apalagi orangnya jangan. Alhamdulillah, saya menyaksikan indahnya perbedaan makhlukmu ya Allah. Ada orang yang sangat arif yang Engkau tampilkan di muka bumi ini, tapi juga ada orang yang kebalikannya. Maha kaya Engkau ya Allah. Engkau tidak hanya mengoleksi orang-orang mencontoh malaikat, tapi Engkau pun juga mengoleksi orang-orang yang mencontoh iblis. Alhamdulillah, saya bisa belajar dari perbedaan itu. Jangan pernah memaki orang, karena begitu kita memaki orang, berarti kita membuang kebahagiaan itu. Ya. Jadi lihatlah orang cerdas, manakala ditimpa musibah tidak bergeming, manakala diuji kemewahan juga tersenyum biasa, enggak pernah mabuk ketika ia dipromosi, dan tidak pernah menjerit ketika ia ditimpa musibah. Orangnya datar. Itu orang matang. Itu orang matang spiritualitasnya, udah dewasa benar. Kematangan spiritual itu tidak mesti menunggu pensiun. Boleh jadi umur kita masih remaja, tapi kita melatih diri kita itu untuk menjadi orang yang matang. Banyak orang pensiun tapi masih childish secara spiritual. Ya Allah, enggak sepantasnya Bapak Ibu sudah berumur seperti itu kok masih mau begitu. Ya. Enggak mau kalah dengan cucunya bersolek,
ke toko, cucunya minta yang ini, dia juga minta. Cucunya minta baju apa, dia juga nggak mau ketinggalan. Nenek sudah bau tanah kok masih pingin seperti cucu itu. Mestinya bahagia. Oh, ini anak saya ini cucu saya. Jangan ikut-ikutan. Seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai candu. Iya kan? Kita butuh sebuah materi. Kita butuh handphone yang canggih. Tapi jangan lupa, handphone canggih itu juga bisa jadi candu. Nah, seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi juga menjadi penyebab jatuhnya kita. Mulailah kita belajar mencintai objek secara langgeng. Ya. Itu latihan untuk istiqamah. Ada godaan baru, produk baru, enggak. Aku lebih suka ini. Handphonenya jadul, enggak apa-apa jadul menurut Anda. Tapi bagi saya, handphone ini tidak pernah mengajak aku untuk mencium bau neraka. Karena handphone canggih itu banyak kan mengajak kita mencium bau neraka. Walaupun juga ada mencium bau surganya juga ada. Inilah yang perlu kita simak. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Dalam loh ini. Ya. Apabila Allah membuatmu merasa bosan, ada mobil mewah sandar di rumahnya, tinggal milih mau Alphard, mau BMW, mau Mercy, mau warna-warni. Tapi perasaan ibu, perasaan bapak, enggak, malas keluar. Ya. Itu ada TV yang lebar, enggak. Tidur daripada situ, enggak. Mau kemana? Aku ingin duduk di atas sajadah. Ya Allah, saya enggak tahu kok kenapa aku tidak tertarik lagi dengan kemewahan yang ada di sekitar rumah ini. Nah inilah, apabila Allah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, rumah, mobil, istri, anak, semuanya kan makhluk itu. Ketahuilah bahwa Allah hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Ketika Allah membukakan dirinya kepada orang yang dicintainya, maka jadilah seluruh makhluk semewah apapun menjadi enggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia memberikan vibrasi positifnya terhadap hamba itu, sehingga hambanya itu merasakan ketenangan. Angin-angin, hawa-hawa surgawi yang datang meniup dirinya menjadikan seluruh dunia yang ada di sekitarnya itu enggak lagi menarik. Ada mobil mewah kok dipakai yang itu. Kenapa pakai mobil kecil itu? Enak kok ini. Cepat nyampenya, kecil, mungil, hemat. Kenapa bukan yang mobil besar itu? Nanti kalau itu kan enak tidurnya, enggak bertasbih. Kalau mobil ini kan sambil kita baca tasbih, ya kita bisa menyaksikan pemandangan. Alhamdulillah. Nah, selalu memandang positif. Nah, jika Allah mencintai hambanya, Dia mulai merasa saya ulangi, jika Allah mulai mencintai hambanya, maka hambanya itu mulai tidak terlalu mencintai dunia. Logikanya, kalau kita itu masih tergila-gila dengan dunia, produk terakhir, suka pergi ke pameran, suka pergi cuci mata,
Akhirnya di situ kita takjub dan kagum, maka itu pertanda Tuhan berjarak dengan kita. Ayo kita lihat pameran yuk, pameran murah, diskon dan sebagainya, malas. Terus mau kemana? Enggak, ngaji dia. Itu tandanya orang itu sudah mulai dikasihani Allah. Mau rekreasi enggak? Ini weekend? Enggak. Mau kemana? Malas ya, saya mau di rumah aja. Di rumah dengarkan ceramah di TV. Itu tanda kalau orang itu mencintai hambanya. Dan orang ini sudah menjadi orang kaya. Dalam pandangan tasawuf, Bapak Ibu sekalian, definisi kaya dan miskin beda dengan fikih. Orang fikih itu kalau orang kaya, pembahasannya adalah zakatnya berapa, infaknya, wakafnya, ya jariahnya berapa. Kalau orang miskin itu nanti mustadafin, itu mustahik, itu bisa dapat sekian persen dari ini dan seterusnya. Kalau dalam tasawuf itu, Bapak Ibu, yang dimaksud kaya dan miskin itu agak lain sedikit. Yang dimaksud orang kaya, aghnia, kalau dalam fikih, ya, ada kelebihan daripada kebutuhan primernya setiap hari, itu sudah kaya. Kebutuhan saya hari ini, kebutuhan kita per bulan ini 5 juta, ternyata 10 juta yang masuk, orang itu kaya. Tapi kalau dalam tasawuf lain mendefinisikan kaya. Orang kaya ialah orang yang terlalu banyak keinginannya. Orang miskin ialah orang yang terlalu banyak keinginannya. Orang kaya ialah orang yang sedikit keinginannya. Ada orang mewah rumahnya, mobilnya, perusahaannya banyak, tapi keinginannya banyak sekali. Itu pada hakikatnya secara sofistik itu miskin. Kenapa? Orang itu terlalu banyak keinginannya. Sudah dapat 2 gunung emas, masih pingin 10 gunung emas. Ini hakikatnya adalah orang miskin. Orang miskin dalam pandangan tasawuf ialah orang yang terlalu banyak keinginannya. Orang kaya ialah orang yang sudah tidak lagi banyak keinginannya. Sudah cukup dengan tas Cibaduyut, muat mukena, Quran, tasbih, sarung, enak pergi kemana-mana, nggak takut disilet orang, pasti nggak ada isinya, tasnya kusem, ya. Tapi kalau tasnya Hermes, sudah tas dibungkus lagi tas luaran, itu sasaran maling tuh. Itu digarong tuh, apa tuh kalau di sabet itu apa namanya? Ya dijegal apa? Dibegal. Kalau tasnya sederhana, kantong plastik, siapa mau begal? Tapi kalau tasnya mewah, jalan sendiri, udah bikin merah matanya tuh kan, begal itu kan. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah mulai bosan terhadap kemewahan, itu pertanda Tuhan membukakan pintu langit. Tapi sepanjang kita masih tergila-gila dengan produk baru, limited edition, waduh, maka itu uji sesekali datang ke di sini, mall paling mewah ini, dekat HI itulah. Datang, kalau sudah sampai mengatakan di depan toko-toko yang mahal itu, subhanallah, betapa banyak barang-barang yang saya tidak butuhkan di tempat ini. Itu sudah imannya, sudah kualitas masjid sudah kelapa itu. Tapi kalau masih boyong, rasanya pingin boyong semua ke rumah tapi nggak ada uang, itu artinya apa? Iman kita masih lemah. Jadi kembali lagi, orang miskin sesungguhnya ialah orang yang memiliki keinginan sangat banyak. Maka itu doanya orang miskin itu, begitu dia ngangkat tangan, itu listnya, ya Allah aku ingin punya jodoh, aku ingin jodoh lagi, aku ingin
rumah mewah, aku ingin pekerjaan lebih bagus, aku ingin mobil, aku ingin anak-anakku dapat jodoh, aku ingin pejabat, aku ingin dipromosi dan sebagainya. Sampai listnya banyak banget itu. Ya. Itu doanya orang miskin. Doanya orang kaya enggak banyak permintaannya, yang panjang adalah munajatnya. Ya. Ya Allah, satu-satunya permohonanku kepadamu, langgengkanlah perasaan tenang ini terhadapmu. Langgengkanlah ketakwaan dan cinta ini kepadamu. Dia enggak minta sesuatu yang berjangka pendek. Orang-orang yang hubbud dunia, cinta dunia, doanya itu jangka pendek semua. Minta jodoh, minta kesehatan, ya kan? Minta dipromosi, minta rumah, minta kendaraan, minta keselamatan. Ya, itu kan sejengkal tuh. 70 tahun hidup kok cuma mintanya segitu. Enggak ada satupun doa yang keluar dari mulutnya. Ya Allah, aku bahagia menemukan Engkau. Langgengkanlah rasa cinta ini terhadap. Ya. Rabi'ah Adawiyah, ambillah semuanya ya Allah. Satu-satunya yang aku ingin miliki hanya Engkau. Aku menyembah Engkau bukan karena aku ingin masuk surga. Kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, coret surga itu untukku. Aku juga menyembah Engkau bukan karena takut masuk neraka, masukkan aku ke neraka itu kalau itu yang aku lakukan. Aku menyembah Engkau tidak ada lain karena aku mencintaimu ya Allah. Permintaannya enggak ada. Aku tidak ingin minta selain dirimu. Yang aku minta Engkau lah yang sang pencipta. Minta surga. Surga itu makhluk, ya kan? Surga itu makhluk. 70 tahun hidupnya cuma mintanya sekapling surga. Surga itu makhluk. Kenapa enggak minta sang pencipta surganya? Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan lil jannah kan di situ. Sesungguhnya salatku segala macamnya itu adalah agar aku masuk surga. Enggak kan? Tapi sesungguhnya semuanya itu adalah hanya untuk Engkau. Masih pingin enggak surga kalau kita masuk dalam genggaman Allah? Puncak kebahagiaan orang surga kata Quran, kalau kita sesekali diminta mengintip wajah aslinya Tuhan. Kalau kita dalam genggaman Tuhan, bukan sesekali kita dalam genggaman Tuhan, setiap detik merasakan kehadirannya Dia. Masih perlu enggak surga bagi orang seperti ini? Dan perasaan digenggam Tuhan itu bukan hanya di surga di sana, bukan hanya di akhir di sana, sekarang juga bisa merasa digenggam oleh Allah. Oleh karena itu orang yang selalu merasa digenggam oleh Allah, dekat dengan Allah, enggak ada kamus mati baginya. Mau mati mau hidup, kayak Tuhanku di akhirat nanti juga Engkau ya Allah, Tuhanku di kuburan juga Engkau, Tuhanku sekarang ini Engkau, Engkau adalah aku di sini, aku dalam genggamanmu ya Allah. Enggak ada bedanya di alam kubur, di alam akhirat, sekalipun di surga kali, enggak. Aku sudah masuk surga kok sebelum waktunya. Jadi orang yang terlalu tergila-gila surga itu berarti belum pernah mencicipi bagaimana nikmatnya di dalam genggaman Tuhan. Orang yang bersahabat dengan Tuhan sejak di dunia, maka tidak perlu berdoa untuk surga. Sudah surga sekarang kok. Nah, apa ini mungkin? Apa ini bisa? Apa ini hanya hayalan? Enggak, Bapak. Percayalah bahwa jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti bisa merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Enggak ada kata sifat yang mampu melukiskannya. Karena itu ya, saya kembali di sini. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Ibu mohon maaf, suaminya galak,
Keras, keras kepala. Alhamdulillah. Meskipun suamiku seperti sekarang, saya bayangkan dia juga bukan Fir'aun. Paling Fir'aun kecil lah. Tapi Siti Asiyah mendapatkan janji yang sangat istimewa dari Allah karena dia mampu menjadi orang yang bisa berdampingan hidup di samping orang yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu iblis dalam bentuk manusia, kejam, kejih, bengis, tapi ada orang yang penuh kesabaran hidup di sampingnya. Ya. Menjadi orang saleh di depan orang alim biasa, tapi menjadi orang saleha di depan Fir'aun luar biasa. Makanya itu Allah mengistimewakan perempuan yang paling saleha dalam Quran ialah istrinya Fir'aun. Jadi kalau suaminya seperti Fir'aun, ibu syukuri. Itu pintu surga itu. Ya. Kalau istrinya seorang sudah alim, kaya, baik hati, apalagi itu nggak ada tantangan. Jangan-jangan kita nanti itu penghuni neraka, dianya pemasuk surga, ya kan? Ada juga kan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Ayub, istrinya Nabi Lut, gitu. Perempuan yang jahat, yang keji dalam Quran itu ternyata istri Nabi loh. Istrinya Nabi Nuh terkutuk dalam Quran. Istrinya Nabi Lut terkutuk juga dalam Quran. Jadi perempuan yang paling jahat dalam Quran itu istri Nabi. Tapi perempuan paling saleh istrinya Fir'aun. Anak yang paling jelek dalam Quran anaknya Nabi Nuh. Dia nantang bapaknya, orang gila, masa bikin perahu di puncak gunung, siapa yang mau ikut sama ayah gitu. Innahu laisa min ahlika, itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Bapak yang paling jelek dalam Quran siapa? Bapaknya Fir'aun, bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan cuma menyembah berhala, tapi dia memproduksi berhala untuk disembah orang. Itu dosa murakab. Tapi anak yang paling saleh di dalam Quran ialah Ismail. Rela lehernya digorok oleh bapaknya. If'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan perintah Tuhanmu, gorok leher ini ayah, niscaya engkau menjumpai anakmu insyaallah dalam keadaan sabar. Anak ideal itu adalah Nabi Ismail. Ya. Jadi sejarah Quran itu penuh kontradiksi. Itu pemandangan hidup. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau ibu nanti merasakan, kok kenapa nasib saya seperti ini, itu tanda Tuhan mencintai ibu. Kalau mendapatkan tantangan, tanda jika bapak itu mendapatkan tantangan, itu surat cinta Tuhan. Suami yang paling saleh di dalam Quran itu adalah Nabi Lut. Kenapa? Setiap hari diuji oleh istri yang bejat seperti itu kan. Jadi kalau bapak mendapatkan istri yang sangat jelek, sangat buruk, ya alhamdulillah, inilah caranya Tuhan mengangkat aku seperti derajatnya Nabi Lut, Nabi Nuh, ya. Ujiannya subhanallah. Nah, jadi jangan menganggap orang baik-baik itu semuanya keluarganya baik, enggak. Jangan juga mengidentikan seorang Fir'aun yang paling keji otomatis seluruh orang di rumahnya itu keji, enggak.
Di balik lumpur itu ada permata. Ya. Permata tetap permata dan tidak akan pernah jadi lumpur. Mari kita menjadi permata sekalipun di dalam lumpur. Nah, inilah yang kita inginkan Bapak Ibu. Mari merajut kebahagiaan di atas puing-puing kehancuran dan penderitaan. Ya. Merajut kebahagiaan di tengah kemewahan biasa, tapi merajut kebahagiaan di tengah penderitaan itu yang luar biasa. Dan itulah Nabi. Nabi hidupnya bahagia enggak? Bahagia. Bahagia Nabi itu. Kalau kita lihat biografinya Nabi, belum tentu kita bisa kayak gitu kan. Dalam keadaan masih dikandung oleh ibunya Siti Aminah, bapaknya meninggal. Begitu dia lahir, nggak ada air susu ibunya, disusukan di kampung, di pedalaman jauh di Arab bagian utara, karena ibunya nggak sanggup menyewa ibu susu mahal, miskin. Terpaksa disusukan Halimatus Sa'diyah di ujung sana. Tahun kelima baru dikembalikan kepada ibunya. Alhamdulillah dia merasakan sentuhan ibu kandungnya. Nggak lama meninggal ibunya. Ya. Tahun kelima umurnya Nabi, ibunya meninggal. Padahal tahun kelima baru dikembalikan dari ibu susunya. Untung ada kakeknya. Kakeknya juga meninggal. Untung ada pamannya. Pamannya banyak anaknya. Dia tahu diri kan. Aku mengembala kambing, cepat sekali mandiri. Meninggal juga. Untung ada istrinya Khadijah, sekalipun usianya 40 tahun, dirinya 25 tahun, tapi dia tidak pernah menengok perempuan selain hanya Khadijah. Nanti Khadijah wafat, baru Rasulullah itu poligami. Itu artinya apa? Bukan faktor ketuaan seorang istri yang membuat Nabi itu kawin. Nabi itu berpoligami ketika umurnya menjelang 60 tahun. Dan itu pun satu-satunya istri Nabi yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Selebihnya istri Nabi itu menopause, sebagian besarnya kan veteran perang Uhud, ya, veteran perang Badar. Khawatir jangan-jangan nanti satu umatnya, satu kabilahnya itu kembali ke agama lamanya karena nggak ada figurnya kan. Begitu dia kawini, maka langgeng umatnya itu. Ini perkawinan dakwah. Jadi bukan karena dorongan biologis seperti tuduhan orientalis. Nabi itu kawin-mawin agar umatnya itu tetap terpelihara. Ya. Jadi jangan mengkonotasi negatifkan Nabi tukang kawin. Enggak. Kalau orang tukang kawin semenjak di Madinah, semenjak di Mekah tuh, usia-usia produktifnya Nabi itu enggak poligami. Nanti sudah tua, itu pun juga dengan seorang orang uzur. Enggak ada anaknya kan? Enggak bisa lagi punya anak karena menopause. Kenapa? Yaitu mari kita merajuk kebahagiaan di atas penderitaan. Semua bisa kita sulap menjadi sebuah surga. Rumah yang gubuk itu bisa disulap menjadi surga bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Karena itulah pentingnya pengajian tasawuf ini, bisa mencukupkan yang tidak cukup, bisa terasa banyak yang sedikit, bisa terasa panjang yang pendek, dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling tinggi di sisi Allah itu diberikan kemampuan kita untuk mengerti rahasianya Allah. Dan itulah pekerjaannya tasawuf, mencoba untuk mengintip rahasia apa di balik setiap fenomena yang terjadi. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.